Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan lahir batin. Salam sehat, salam semangat, dan tentu saja salam lancar untuk segala urusan kita semua. Mari duduk santai, siapkan hati dan telinga. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga bisa jadi pelajaran, hiburan, dan mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Santo dan Pangat ini ibarat dua sisi mata uang yang sama. Mereka berdua sudah kenal sejak masih ingusan. Mereka ingat dulu rambut mereka itu pernah dicukur paksa oleh seorang ketua RT karena mereka pernah melakukan satu kesalahan. Nah, jadi hal itulah yang sangat berkesan bagi mereka. Dan rumah mereka juga bersebelahan, hanya dipisahkan dengan dinding. Jadi, kalau Pangat lagi berisik di rumahnya, suara ember jatuh pun itu sampai terdengar di kamar Santo. Jadi posisinya, rumah Pangat itu diapit rumah neneknya di sebelah kanan, dan rumah orang tua Santo di sebelah kiri. Makanya, dari situ mereka berdua ini benar-benar sudah persis saudara-saudara, kemana-mana selalu berdua. Mulai dari berangkat sekolah, ngaji di musola kampung, main bola di lapangan kosong, yang kadang lapangan itu becek kalau habis hujan, mereka pasti selalu main ke sana. Sampai ke urusan yang bikin mereka cengengesan waktu remaja, seperti misalnya janjian ketemuan sama cewek-cewek dari desa sebelah. Pokoknya, istilah sekarang, mereka berdua adalah besti sejati. Jadi, sudah nggak ada rahasia di antara mereka berdua, apalagi kalau soal kenakalan di masa kanak-kanak. Keluarga Pangat bisa dibilang keluarga yang mapan, keluarganya juga lumayan berada. Waktu itu, ayahnya Pangat sedang merantau kerja di luar Jawa, sedangkan ibunya pada saat itu jadi seorang TKW di Jepang. Dalam sehari-hari, Pangat inilah yang menjaga adik-adiknya bersama neneknya. Adik pertama perempuan Pangat itu namanya Pipit. Pada waktu itu masih sekitar 4 tahunan, dan adik kedua laki-lakinya Pangat namanya Pandu. Waktu itu dia masih berusia 2 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau Pangat ini sudah jadi kepala rumah tangga sejak kecil. Setiap pulang sekolah, Pangat bukannya langsung main, tapi dia harus membantu neneknya ngurus adik-adiknya yang masih balita itu. Makanya, kalau Pangat lagi sibuk-sibuknya, Santo sering nyamperin ke rumahnya. Dia bantu-bantu sebisanya, atau sekedar jadi teman ngobrol Pangat. Nah, jadi, Santo memang sering nginep di rumah Pangat. Dan ini bukan cuma karena rumah mereka berdekatan, tapi karena di rumahnya itu serasa lebih bebas. Santo merasa kalau di rumah Pangat itu lebih ramai, karena di situ ada adik-adiknya Pangat yang masih lucu-lucu. Apalagi ibunya Pangat sering banget kirim uang banyak dari Jepang. Jadi, urusan jajan atau beli ini itu tergolong sangat gampang banget bagi mereka berdua. Dan itu tadi, Pangat punya tanggung jawab besar kepada adik-adiknya. Dia dipaksa harus lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Neneknya Pangat juga sayang banget dengan Pangat dan adik-adiknya. Maklum, karena mereka ini adalah cucu-cucu kesayangan dari neneknya. Dan suasana yang hangat di rumah Pangat sayangnya nggak berlangsung lama. Tiba-tiba, pada satu ketika, ada satu sosok yang datang dan perlahan merubah segalanya. Sosok inilah yang kemudian menanam bibit kebencian yang dalam di hati Pangat. Sosok ini adalah paman dari Pangat, sebut saja namanya Kontet. Kontet ini awalnya menikah dengan bibinya Pangat, yaitu adik perempuan dari ibunya Pangat.
Dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah neneknya Pangat. Singkat cerita, paman dan bibinya Pangat dikaruniai seorang anak perempuan. Di situ Pangat tentunya senang, sebab Pangat memang penyayang anak-anak, apalagi dia adalah keponakannya sendiri. Pangat sering banget ikut momong, ikut menjaga keponakannya dengan penuh kasih sayang. Dia nggak ada masalah sama sekali kalau harus membantu bibi dan pamannya. Pangat berpikir, lagian ini juga masih keluarganya sendiri. Tapi ada yang ganjil dari sosok paman Kontet. Suami bibinya Pangat jarang sekali kerja, bisa dibilang dia pengangguran tulen. Jadi apa-apa untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk makan dan minum paman Kontet dan juga bibinya, semua dibiayai oleh neneknya Pangat. Bahkan yang lebih parah lagi, uang kiriman dari orang tuanya Pangat yang seharusnya untuk biaya hidup sehari-hari Pangat dan adik-adiknya, seringkali dipakai neneknya buat bantu ngasih makan bibinya Pangat sama suaminya si Kontet itu. Nah, dari situlah mulai jadi masalah, tapi Pangat masih mencoba maklum. Dia sempat berpikir mungkin paman Kontet memang lagi susah cari kerja. Dan setelah punya anak, akhirnya bibinya Pangat memutuskan untuk ikut jejak ibunya Pangat. Beliau kerja juga jadi seorang TKW, tapi bibinya Pangat merantau di Hong Kong. Nah, sejak awal menikah sampai punya anak, nggak tahu kenapa si Kontet seringkali menunjukkan gelagat sinis ke Pangat sama adik-adiknya. Pandangannya seringkali merendahkan mereka. Terkadang juga ada omongan atau sindiran yang nggak enak didengar. Awalnya dari situ, Pangat mencoba untuk tetap cuek. Tapi lama-lama, tingkah Kontet semakin menjadi-jadi. Beliau seringkali menekan Pangat dan adik-adiknya. Pernah ada suatu kejadian yang lebih parah. Pada waktu itu, neneknya Pangat lagi di kebun kangkungnya. Nah, si Pangat ini kan punya adik laki-laki yang masih kecil, si Pandu yang usianya masih 2 tahun. Si Pandu waktu itu lagi asik main sama anaknya Kontet. Mainannya itu banyak banget, sampai ada sekeranjang besar. Jadi, mainan-mainan ini adalah hadiah dari ibunya Pangat dari Jepang. Nah, tiba-tiba Kontet nyamperin anaknya. Tanpa ngomong apa-apa, dia menyeret anaknya masuk ke rumah. Terus dengan tangan kosong, dia ngumpulin semua mainan-mainan milik Pandu yang ada di luar, lalu dimasukkan semua ke dalam karung besar. Dan gak sampai di situ, ternyata karung mainannya langsung dijual ke tukang rosok keliling yang kebetulan waktu itu lewat di depan rumah. Nah, Pandu adiknya Pangat pun menangis sejadi-jadinya. Jeritannya itu sampai kedengaran di rumah Santo. Dia terus-terusan teriak-teriak, "Mainanku, mainanku, jangan jual mainanku." Nah, karena enggak terima mainan adiknya dijual begitu saja, apalagi ini adalah mainan kesayangan Pandu, Pangat pun langsung ngadu ke orang tuanya. Dia langsung telepon ayahnya yang lagi merantau waktu itu. Dia ceritakan semua kelakuan si Kontet yang sudah sangat keterlaluan. Dan setelah mendengar cerita Pangat, ayahnya Pangat pun langsung pulang hari itu juga. Dan begitu sampai di rumah, tanpa basa-basi, ayahnya Pangat ini langsung menonjok wajah si Kontet. Disitulah perkelahian pun nggak bisa terbendung lagi. Dan para tetangganya pun pada datang ke sana untuk melerai ayahnya Pangat dan juga si Kontet. Nah, disitulah Santo dan ayahnya juga ikut melerai. Mereka mencoba untuk memisahkan antara ayahnya Pangat dan Kontet. Karena ayahnya Pangat saking marahnya, barang-barang milik Kontet dilempar keluar rumah semua. Dari mulai baju, celana, semua diobrak-abrik dan dilempar keluar.
Dan singkat cerita, si Kontet akhirnya pergi dari rumah neneknya Pangat. Dan saat itu pula, dia membawa serta anaknya. Nggak tahu dibawa kemana anaknya pergi. Pangat dan Santo juga nggak tahu pasti, dan nggak ada sama sekali yang peduli dengan itu. Dan kepergian Kontet ini seperti sebuah beban berat yang terangkat dari pundak Pangat dan neneknya. Hidup Pangat pun kembali normal, atau setidaknya mendekati normal. Dan lambat laun, luka di hati Pangat perlahan mulai mengering. Tapi Santo paham bahwa dendam Pangat pasti masih ada. Pasti dendamnya masih mengendap di dasar hati. Dan singkatnya waktu pun terus berjalan, tahun berganti tahun. Mereka pun tumbuh dewasa, lulus sekolah, dan kemudian Santo dan Pangat mulai mencari pekerjaan. Santo pun menikah dan dikaruniai seorang putra. Pangat juga sudah bekerja, adik-adiknya pun juga sudah besar dan punya kehidupan masing-masing. Hidup Santo dan Pangat serta keluarganya perlahan-lahan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Kisah Paman Kontet sudah lama terkubur di masa lalu, menjadi bagian dari kenangan pahit yang jarang sekali mereka ungkit. Sampai pada saat itu, sekitar di bulan Januari tahun 2019, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan Pangat dan Santo. Berita itu langsung menyebar dari mulut ke mulut di kampung mereka bahwa si Kontet meninggal dunia. Dan desas-desusnya, si Kontet meninggalnya akibat demam berdarah. Tapi ada juga bisik-bisik lain yang lebih mengerikan bahwa mereka bilang Kontet meninggalnya karena diabetes parah dan sudah komplikasi. Katanya sebelum meninggal, sekujur tubuh Kontet penuh lebam dan mengeluarkan bau busuk yang khas. Di situ ada nanah yang keluar dari tubuhnya dan bercampur darah. Bau itu bahkan sangat menyengat. Sampai-sampai ada yang bilang kalau baunya bisa tercium dari jarak beberapa meter. Sontak pada saat itu, Pangat sangat kaget mendengar kabar tersebut. Dan bukan cuma karena kematian Kontet, tapi karena Pangat langsung teringat dengan ucapan sumpah serapahnya dulu saat pertengkaran ayahnya dengan Paman Kontet belasan tahun lalu. Dia sempat bersumpah, jika suatu saat Kontet mati, Pangat bakal mengencingi kuburannya. Nah, dari sinilah Santo melihat raut wajah Pangat itu tiba-tiba berubah. Beberapa hari setelah kabar kematian Kontet, Pangat pun datang ke rumah Santo. Wajahnya serius sekali, dan di situ Pangat duduk di samping Santo dengan gelisah. Lalu Pangat bilang ke Santo, "San, kamu masih ingat enggak sumpahku yang dulu?" Tapi Santo pura-pura lupa. Sebenarnya Santo berharap Pangat tidak perlu mengungkit soal itu. Akhirnya di sini Santo bilang, "Sumpah yang mana, Ngat? Kok nggak ingat saya?" Nah, Santo sebenarnya berusaha mengalihkan perhatian Pangat, tapi Pangat masih tetap ngotot. "Itu loh San, yang ketika nanti si Kontet mati, aku mau ngencingin kuburannya." Sontak dari situ, Santo pun kaget setengah mati. "Loh, terus kamu mau ngencingin kuburannya, Ngat?" Pangat pun menjawab, "Iyalah, dalam waktu dekat aku akan datang ke kuburannya dan akan ku kencingi kuburannya." Dari sinilah Santo benar-benar terdiam. Dia syok. Santo tahu bahwa Pangat adalah orang yang memegang teguh kata-katanya. Tapi ini di luar batas. Ini soal orang mati, soal kuburan, dan juga ini adalah soal dendam yang belum pudar. Nah, lalu Pangat bilang lagi, "San, kamu ini temanku, kamu bestiku dari kecil. Aku pengen kamu jadi saksi.
kalau aku sudah melaksanakan sumpahku. Dan dari sinilah Santo mulai bingung. Dalam hati Santo, dia juga berkata, Pangat memang sahabatku, aku juga nggak mau dia kenapa-napa. Tapi, di satu sisi lain, ini adalah tindakan yang sangat nekat. Ini adalah tindakan yang melanggar norma, bahkan bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Lalu akhirnya sekali lagi Santo bilang ke Pangat, Sudahlah Ngat, yang sudah ya sudah. Nggak usah menyimpan dendam itu lagi. Toh ini kejadiannya sudah belasan tahun yang lalu. Kontet juga sudah meninggal. Dia sudah di alamnya sendiri. Tapi Pangat menggelengkan kepala. Nggak San. Pokoknya aku harus kencingi kuburannya makam Kontet. Nah, dari sini Santo sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari awal Santo sudah berusaha melarang Pangat, tapi Pangat masih tetap ngotot. Dari sinilah Santo juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan singkatnya, malam itu juga, sekitar jam 11:30 malam, Pangat kirim pesan ke HP-nya Santo. Di situ Pangat bilang, San, aku tunggu di pertigaan jalan kuburan ya, terus jangan lupa ya, tolong bawakan aku sebotol arak. Nah, seketika itu juga jantung Santo berdebar, perasaannya juga deg-degan, campur aduk antara takut, cemas, dan juga penasaran. Santo juga heran, kenapa kok Pangat juga minta dibawakan minuman arak. Akhirnya, mau nggak mau tetap dibawakanlah arak oleh Santo. Kemudian Santo langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Pangat. Disitulah mereka bertemu di pertigaan jalan menuju pemakaman kampung. Suasana malam itu gelap banget. Hanya ada beberapa lampu jalan yang remang-remang, tapi untuk area menuju kuburan sangat minim sekali penerangan. Pangat sudah menunggu di sana. Santo pun menyerahkan botol minuman arak itu ke Pangat, dan Santo pun masih sempat tanya, Arak ini memangnya buat apaan Ngat? Tumben kok kamu minum ginian? Santo penasaran. Tapi Pangat menjawab, Alah, sudahlah, ada ajalah pokoknya. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju kuburannya Kontet. Jaraknya agak lumayan jauh dari pertigaan. Dan sesampainya mereka di kompleks pemakaman itu, mereka pun mulai mencari makam Kontet. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menemukan makam Kontet. Makamnya masih terlihat baru, tanahnya pun juga masih kelihatan agak merah. Suasana di pemakaman itu sangat hening sekali. Tiba-tiba, Pangat langsung maju selangkah. Pangat langsung mendekat ke arah makam Kontet, sambil dia langsung buka celananya dan langsung kencing di atas kuburan Kontet. Ketika Pangat sedang kencing, dia sambil tertawa ngakak sembari dia teriak-teriak, "Nih minum, air kencing saya." Setelah itu, dia buka botol arak yang dibawa ini, terus langsung cairan arak itu dituang di atas makam. Kontet sambil tertawa ngakak dan teriak-teriak, "Minum ini, anjing, babi, bajingan, asu." Pokoknya, semua kata-kata kotor itu keluar dari mulut Pangat. Pangat, waktu itu kayak puas banget mencaci maki kuburan Kontet, seolah-olah semua rasa sakit dan dendam yang dia pendam selama belasan tahun akhirnya terluapkan di sana. Santo cuma bisa berdiri mematung terdiam di samping Pangat. Dan setelah puas, Pangat pun langsung mengajak Santo pulang. Sambil dia bilang ke Santo, "Makasih ya San, sudah ngantar aku. Sekarang aku sudah puasan, dendamku sudah tertuntaskan." Dan singkat cerita, pulanglah mereka. Nah, kira-kira 2 hari setelah kejadian di kuburan Kontet itu, ada kejadian aneh yang mulai dialami oleh Pangat dan Santo. Suatu ketika, Pangat sedang duduk-duduk sendirian di depan rumahnya.
Waktu itu sekitar jam 9:30 malam, dia lagi asik main game di ponselnya. Suasana malam itu tenang banget. Tiba-tiba, di samping Pangat, ada sosok pocong, dan pocong ini nggak tahu, entah munculnya dari mana. Pocong berdiri tegak, dia mematung di samping Pangat. Tapi, karena Pangat dasarnya keras kepala, dan dendam kepada Kontet sudah mendarah daging, Pangat bukannya takut, dia malah mencaci, maki sosok pocong tersebut. Anjing, babi, lonte, asu, masih berani-beraninya kamu ganggu aku. Umpat Pangat tanpa takut sambil meludahi sosok pocong tersebut. Lalu Pangat menceritakan hal ini ke Santo, bahwa yang Pangat lihat waktu itu adalah sosok pocong dengan wajah Kontet. Wajah pocong memang hangus, tapi Pangat yakin kalau itu adalah pocong Kontet. 3 hari setelah Pangat mengencingi makam Kontet, malam itu giliran Santo yang mengalami gangguan. Kira-kira jam 10 lebih, Santo masih duduk-duduk di ruang TV sambil scroll-scroll dan baca-baca pesan dari HP. Tiba-tiba, terdengar gebrakan dari depan samping rumahnya seperti papan triplek tipis yang digebrak. Prak, 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 prak. Santo beranjak ke depan jendela korden dan mengintip depan rumah. Ternyata, di teras rumahnya sudah berdiri sosok pocong yang persis wajahnya Kontet. Tapi wajahnya itu hangus, matanya melotot, dan bibirnya itu menganga. Santo melihat jelas sosok pocong itu. Lalu pocong itu perlahan menoleh ke arah Santo, dan dia juga mengucapkan sesuatu. Yang Santo dengar, pocong itu seperti mengucapkan, "Maaf, maaf, maafkan aku." Setelah itu, sosok pocong itu pun menghilang. Santo akhirnya langsung mundur maduk ke kamar. Saking ketakutannya dia langsung peluk erat istri dan anaknya. Santo nggak bisa tidur malam itu. Dia masih kebayang sosok pocong Kontet. Dan keesokan paginya, dengan tubuh yang masih gemetaran dan detak jantung yang belum normal, Santo langsung menceritakan kejadian yang dia alami malam itu ke Pangat. Dia bilang, "Nat, tadi malam aku itu didatangi pocongnya Kontet." Nah, anehnya, Pangat nggak kaget sama sekali. Dari raut wajah Pangat, terlihat jelas kalau Pangat memang masih menyimpan dendam kusumat yang membara dengan Kontet. Jadi, nggak ada sedikit pun rasa takut di mata Pangat. Pangat cuma jawab, "Sudah Laksan, tenang aja San. Nanti kalau pocong itu datang lagi, aku yang bakal hadapi." Nah, mendengar ucapan Pangat, Santo malah semakin khawatir. Karena Pangat ini bukannya takut kok, malah nantang. Dan malam harinya setelah Pangat ngomong seperti itu, seolah-olah dia memang sengaja memanggil kejadian aneh untuk datang. Tiba-tiba, memang ada kejadian aneh yang lebih parah lagi. Waktu itu Santo lagi nongkrong di sebuah warung bersama Pangat sampai larut malam. Warung ini adalah semacam angkringan sederhana di pinggir jalan raya terbuat dari bambu. Warung ini lesehan dan gak ada atapnya, jadi cuma ada tiang penyangga yang membentuk seperti kerangka. Biasanya mereka dan anak-anak kampung menggunakan warung tersebut untuk nongkrong sambil ngopi atau ngobrol ngalor ngidul. Suasana malam itu cukup sepi, pembeli juga. Jadi, cuman ada suara kendaraan yang sesekali lewat. Mereka waktu itu lagi asyik ngobrol sampai tiba-tiba warung tempat mereka duduk itu roboh. Beruk. Suaranya kenceng banget.
Mereka berdua kaget setengah mati dan gak tahu kenapa. Mungkin kayu-kayunya memang sudah lapuk dimakan usia. Atau mungkin memang ada sesuatu yang sengaja merobohkan warung ini. Mereka akhirnya terhuyung, tapi untungnya gak ada yang terluka. Pada saat mereka ini mencoba berdiri dan melihat sekeliling, tiba-tiba dari arah jalan sebelah utara, ada kain putih yang kebawa angin. Kain itu terlihat bergerak-gerak, melayang-layang rendah di atas tanah. Lalu tambah lama, tambah dekat ke arah mereka. Awalnya, Pangat dan Santo berpikir, itu cuma sampah atau kain biasa terbawa angin. Tapi, pas kain ini semakin dekat, barulah mereka ini sadar bahwa itu bukan kain biasa. Itu pocong. Pocong itu seperti ngesot. Jadi, seketika itu juga tubuh Santo langsung gemetaran. Lututnya serasa lemes banget. Santo pengen lari, dia pengen teriak. Tapi, tubuhnya nggak bisa digerakkan sama sekali. Namun lain halnya, si Pangat waktu itu sama sekali nggak ada takut-takutnya. Dia langsung lari ngambil sebatang patahan kayu. Dan akhirnya, kayu inilah yang digunakan untuk memukul pocong tersebut. Dan pas pocong ini sudah ada di depan Pangat, pocong itu berdiri. Tapi anehnya, pocong itu nggak menyentuh tanah. Jadi, sosok pocong ini berdiri melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dan Pangat pun akhirnya memukulkan kayunya itu lebih keras ke arah pocong itu. Sambil menghajarnya, Pangat juga terus mencaci. Monyet, asu, babi, bangsat. Semua kata-kata kotor itu keluar dari mulut Pangat. Dan saking kerasnya suaranya, sampai-sampai membangunkan tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Nah, dari situ, warga mengira ada orang yang lagi berantem. Dan dengan rasa penasaran, warga itu pun akhirnya berbondong-bondong menuju ke arah mereka. Begitu sampai di lokasi, orang-orang ini ngelihat Pangat dan Santo. Ternyata, Pangat lagi mukul-mukul pohon sambil masih melontarkan sumpah serapah bercampur dengan umpatan, tapi nggak ada pocong di situ. Jadi, yang bisa melihat pocong cuman Pangat dan Santo. Dan waktu itu, semua warga hanya melihat Santo yang ketakutan ada di belakang Pangat yang masih terlihat baku hantam dengan sesuatu. Waktu itu warga juga bingung melihat pemandangan tersebut. Ketika warga menegur Pangat dan Santo pun berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tentu di situ warga tidak sepenuhnya percaya dengan cerita pocong. Tapi pas warga melihat betapa paniknya Pangat dan Santo, ditambah lagi setelah mereka menjelaskan, akhirnya warga pun membubarkan diri. Santo yang sudah nggak kuat lagi dengan teror pocong kontet, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Santo nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan, apalagi si Pangat juga semakin nekat. Dari sinilah Santo teringat dengan Abah Buyung. Beliau ini adalah guru ngaji Santo ketika ia masih kecil. Abah Buyung adalah seorang yang alim dan sangat bijak. Waktu itu Abah Buyung usianya sudah sepuh, usianya sudah masuk kepala 7. Santo tahu bahwa beliau orang yang paling tepat untuk diminta nasihat. Dan keesokan harinya, Santo pun pergi ke rumah Abah. Di sanalah Santo kemudian menceritakan kronologi kejadian dari awal sampai akhir. Diceritakan semua mulai kelakuan kontet yang biadab semasa hidupnya, termasuk cerita soal sumpah Pangat di kuburan, sampai teror pocong yang menimpa mereka, dan gak ada yang disembunyikan satupun. Abah Buyung mendengarkan cerita Santi dengan sabar, nggak memotong sedikit pun cerita Santo. Akhirnya, Abah pun bilang, nanti kamu ajak saja Pangat ke sini ya San, kita bicarakan baik-baik.
Dan singkatnya malam hari, Santo membawa Pangat ke tempat Abah Buyung. Awalnya, Pangat ogah-ogahan, tapi pada akhirnya Santo pun berhasil membujuk Pangat. Dan disinilah Abah Buyung mulai menasihati Pangat. Beliau menjelaskan bahwa orang yang dibenci Pangat itu sudah mati. Kontet itu sudah mati, dan kejadian tidak menyenangkan itu pun sudah berlalu belasan tahun yang lalu. Sudah saatnya bagi Pangat memaafkan Kontet, sudah saatnya melepaskan dendam. Tapi di situ Pangat masih ngotot, dia bilang, mau jadi bangkai, mau jadi belatung, tetap saja saya enggak sudi memaafkan Kontet. Mendengar ucapan Pangat inilah, Santo akhirnya habis kesabaran. Seketika, berdirilah Santo, langsung ditamparlah mulut Pangat itu. Santo melakukan itu secara spontan, karena Santo juga sudah capek diteror sosok pocong Kontet. Akhirnya Pangat terdiam. Pangat paham, Santo pasti marah ke dia. Akhirnya Pangat memandang ke Abah Buyung. Beliau pun akhirnya melanjutkan pembicaraannya. Ya sudah, bismillah, kita akhiri ini ya. Tapi ini caranya lumayan berat. Dan kalian berdua harus melakukannya itu bersama-sama. Kalian berdua harus puasa 3 hari 3 malam. Puasa ini bukan cuman gak makan dan gak minum. Dari sahur sampai maghrib. Tapi di situ kalian juga nggak boleh makan dan nggak boleh minum sama sekali selama 3 hari 3 malam itu. Dan kalian juga nggak boleh tidur juga. Nah, kata Abah Buyung, ini namanya puasa mutih dan puasa pati geni. Dan setelah 3 hari puasa itu, tepat jam 1 malam, kalian tanamlah biji jagung yang sudah saya doakan ini di makamnya Kontet. Nanti sambil menanam jagung itu, yang bicara harus si Pangat. Pangat harus bilang gini ya Ngat. Tolong jaga biji jagung ini sampai tumbuh besar ya Kon. Saya sudah memaafkan kamu Kon. Itu pesan Abah Buyung ke Pangat. Mereka berdua mendengarkan dengan seksama, dan setelah melihat Pangat setuju, Santo pun mengangguk. Akhirnya mereka nurut. Singkat cerita, mereka mulai melakukan puasa 3 hari 3 malam ini tanpa makan, tanpa minum. Dan ini adalah ujian yang sangat berat sekali. Hari pertama itu terasa seperti siksaan. Kepala mereka pusing, perut mereka melilit, dan tenggorokan itu terasa kering. Tapi di situ mereka berusaha bertahan. Mereka habiskan waktu dengan berdiam diri, berzikir, dan memohon ampunan. Pangat yang biasanya aktif, waktu itu kelihatan letih banget. Memasuki hari ketiga, tubuh mereka ini benar-benar sudah di ambang batas. Rasanya seperti melayang, tapi mereka tahu, sebentar lagi akan selesai. Mereka melewati malam terakhir puasa dengan terus terjaga, mencoba melawan kantuk yang teramat sangat. Akhirnya, waktu yang ditentukan pun tiba. Tepat jam 1 dini hari, setelah 3 hari 3 malam mereka berpuasa, mereka berdua membawa biji jagung yang sudah didoakan oleh Abah. Malam itu, di makam, suasananya ini lebih merinding. Situasinya sangat sepi dan lebih mencekam. Sesampainya di makamnya Kontet, mereka berdua akhirnya berjongkok. Pangat mulai menggali lubang kecil di atas gundukan tanah makam Kontet. Santo hanya diam di situ. Dan setelah lubang siap, Pangat menaruh biji jagung itu ke dalam lubang yang dibuatnya. Lalu dia mulai menimbun dengan tanah perlahan. Sambil menimbun, sesuai instruksi Abah Buyung, Pangat mulai mengucapkan kalimat yang dipesankan oleh Abah. Akhirnya disitulah Pangat bilang, Kontet, tolong jaga biji jagung ini sampai tumbuh besar ya Kon. Aku sudah memaafkan kamu Kon. Kalimat itu diucapkan dengan tulus oleh Pangat.
Dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Tubuh mereka sudah capek banget. Dan alhamdulillah, sejak malam itu, gangguan yang Santo rasakan kemarin sudah nggak pernah lagi dia alami. Nggak ada lagi sosok pocong kontek yang muncul di teras, di jalan, atau dimanapun juga. Mereka berdua sudah bisa tidur dengan nyenyak, tanpa dihantui bayangan atau suara-suara yang aneh. Kisah itu akhirnya menjadi pengingat yang sangat kuat bagi Santo dan Pangat. Dan semoga juga kisah ini bisa menjadi pesan bagi teman-teman semua yang mendengarkan cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.